Teman-teman, berhubung dengan semakin gencarnya muhibbin-muhibbinnya Guru Sekumpul tidak terima dengan video-video saya, di mana saya memberikan statement pernyataan adalah khurafat-khurafat yang disebar. Kenapa saya menyebutnya khurafat? Karena selama 1500 tahun peradaban Islam berdiri, baru kali ini ada seorang muslim yang tega menyatakan makamnya Rasulullah gerak-gerak, terus Rasulullah bangkit katanya. Lalu ada pernyataan juga kalau Guru Sekumpul punya surga sendiri dan mampu mengeluarkan siapapun yang dia kehendaki dari neraka ke surga. Padahal 1500 tahun peradaban Islam berdiri, tidak ada satupun para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam mazhab, para orang-orang soleh mengaku punya surga dan mampu masukkan siapapun musuh-musuhnya ke dalam surga. Memiliki 100 karomah segala macam, bisa membelah diri. Terus yang paling gila menurut saya, mensunnahkan cium kubur. Entah itu ngutip dari kitab mana, tetapi sebagai seorang alim ulama katanya, untuk memberikan hukum seperti ini harus hati-hati. Untuk antum ketahui, karena ini dibawa khurafat, cerita bohong tentang Abu Lahab di neraka, kemudian dia bergembira dengan lahirnya Nabi segala macam. Ini cerita semua khurafat yang dibawakan, cerita bohong. Lagi orang mengatakan saya mendapatkan syafaat, kegembiraan karena wali fulan itu yang dikubur, dia datang kepada saya. Saya ke Madinah ketemu Nabi keluarkan tangannya selamat dengan saya. Ini cuma cerita kadzab, bohong semuanya. Jangan dengar yang gini-gini, nggak ada manfaatnya. Kemarin disebarkan di YouTube pun ada cahaya dari kubur Nabi, bohong, kadzab. Sekarang kalau ada cahaya, apa manfaatnya? Ada yang baru dalam agama? Agama sudah sempurna. Yang membawa manusia ke surga sudah selesai, Nabi sudah jelaskan. Ini kan orang-orang yang memang dari ahlul bidah, nggak punya dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita masih membahas mengenai apa itu khurafat yang seringkali dilontarkan oleh para kaum Wahabi. Dan sebenarnya siapa pelaku khurafat yang sebenarnya? Apakah dari kaum Wahabi atau dari Ahlu Sunnah wal Jamaah? Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Akan tetapi sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Dan saya ingatkan pula agar tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham atau gagal paham. Oke guys, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Abdul Rozak, kaum Wahabi ini sering sekali mereka melontarkan kalimat khurafat terhadap Ahlu Sunnah wal Jamaah atau terhadap wali-waliullah. Lalu pertanyaannya, siapakah sebenarnya pelaku khurafat itu? Apakah para waliullah atau Ustadz Salafi Wahabi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas masalah khurafat. Hmm. Orang yang salah paham dan gagal paham soal khurafat ini. Mengikut Salafi itu banyak yang salah paham, nggak ada yang cerdas lah bahasa kasarnya. Menurut Anda nggak ada yang cerdas kaum Salafi ini? Udah dibohongi. Oke. Jadi begini loh, cara memahami apa saja, masalah khurafat, masalah bid'ah, masalah berkah. Pikiran kita itu masuk dulu ke definisi. Oke, hal dasar dulu ya. Hal dasar dulu masuk ke definisi apa itu arti khurafat. Setelah itu baru tanya tolak ukurnya apa, implementasinya bagaimana, dari hal-hal yang paling dasar dulu dibahasnya itu. Nah, orang-orang Salafi tidak membahas hal yang paling dasarnya dulu, kesalahannya itu. Nah, sekarang saya terangkan, khurafat itu artinya adalah dongeng atau hal yang mengada-ngada lah, mereka-reka, ngarang-ngarang, ya, baik. khurafat. Nah, sedangkan karomah itu kan secara fakta ada loh. Ada ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali loh. Kita cerita tentang karomah itu. Di zaman Nabi Sulaiman ada, Ashabul Kahfi ada, di zaman Ibunda Maryam ada, banyak sekali. Zaman
sahabat ada, generasi tabiin ada, sampai hari sekarang juga masih ada yang namanya karomah. Tidak dibatasi oleh waktu lah. Oke. Jadi memahami karomah itu masuk dulu ke definisi. Definisi karomah itu kan kemuliaan Ya. yang Allah berikan kepada kekasihnya. Pada orang soleh ya. Kepada orang-orang soleh. Oke, Dan baik. tolak ukur karomah itu adalah ketika Allah menghendaki. Oke. Bukan kehendak manusia, bukan. Hmm. Kesalahan Wahabi ini dikiranya kehendak manusia, di situ salahnya itu. Oke. Terus memahaminya pakai akal. Hmm. Karomah itu memahaminya pakai iman dulu. Sama seperti memahami mukjizat kan. Pakai iman dulu. Yang kedua pakai ilmu, baru akal. Akalnya nomor 3. Kan akal ini kan terbatasnya. Akal terbatas. Nah, orang salaf ini terbalik. Akal dulu. Di situ letak salahnya itu. Makanya sering mengatakan, oh itu berlebihan. Karena pakai akal. Pakai iman dulu, diimani dulu bahwa ini kehendak Allah, ini kekasih Allah. Begitu cara memahaminya itu. Jadi sebenarnya pelaku kurfat yang sebenarnya itu adalah orang-orang salafi sendiri. Kalau dikaji secara ilmiah. Tapi dari kaum Wahabi ini justru mereka yang sering melontarkan kurofat, apa yang sesuatu yang terjadi di luar akal, pasti mereka bilang kurofat. Nah, itu pemikiran seperti itu sama seperti pemikiran Abu Jahal akhirnya. Oke. Abu Jahal itu kalau melihat cerita mukjizat atau karomah itu langsung ngomongnya ini dongeng. Ini bohong, ini sihir. Oke. Sama kan pikirannya kan? Karena nggak percaya walaupun mukjizat itu ada di depan mata dia loh. Tetap Abu Jahal ngomong, ini sihir, ini dusta. Bayangkan. Pemikirannya sama ciri Abu Jahal. Kalau Abu Jahal bisa dimaklumi, bukan orang Islam kan? Iya. Nah ini orang-orang Islam yang percaya loh sama kekuasaan Allah. Itu letak salahnya itu. Nah kembali ke topik bahwa kurofat yang sebenarnya itu adalah orang-orang salafi sendiri sebenarnya. Saya bisa terangkan secara rinci dengan argumentasi yang sangat kuat. Pertama, kurofat orang salafi, mereka ngaku pengikut salaf. Itu kurofat. Jadi menurut Anda kaum Wahabi ini bukan pengikut salaf? Bukan. Karena tidak ada satupun ulamanya dari kalangan salaf. Bahkan kalau dicek itu cara sholatnya mereka, syarat rukunya itu bukan mengikuti salaf. Tapi mereka sering gembar-gembor mengikuti salaf. Makanya itu yang disebut kurofat, berbohong, berdusta. Bahkan mereka reka kan, mengada-ngada, tidak sesuai dengan faktanya. Faktanya sholat mereka itu mengikut pemahaman Syekh Albani loh. Bayangkan loh. Ada buku yang sifat sholat Nabi itu Syekh Albani yang bikin. Oke. Jadi secara tidak langsung ditipu pengikutnya itu. Ngakunya ikut pemahaman sahabat, nggak taunya yang diikuti Syekh Albani. Sedangkan Syekh Albani itu ulama zaman sekarang. Yang lahir tahun 1912 atau 14 sekitar segitulah. Nah itu kan dari pentolan-pentolan Wahabinya aja udah salah dalam memahami kurofat, apalagi pengikutnya. Kurofat yang kedua, Ustadz Khalid Basalamah ngaku bahwa guru dia adalah Nabi, bayangkan. Itu kurofat lagi loh. Kurofatnya masuknya. Bayangkan orang ngaku gurunya Nabi, artinya dia diajari oleh Nabi secara langsung. Sedangkan guru kan secara definisi artinya kan pengajar. Berarti kalau ngaku guru saya Nabi, artinya yang mengajari dia itu Nabi, bayangkan. Secara langsung. Secara langsung itu kurofat loh. Kurofat. Sedangkan di lain sisi mereka meyakini misalnya ada orang mimpi bertemu Nabi di itu kurofat. Ada orang berjumpa dengan Nabi secara sadar misalnya. Itu kurofat. Loh ini lebih kurofat. Aku gurunya Nabi coba. Jadi Nabi. Kaum Wahabi sering melontarkan kalimat kurofat kepada karomah waliullah ini, padahal justru sebaliknya pelaku kurofat itu ya, mereka ada sendiri. dari kaum Wahabi sendiri. Mereka sendiri termasuk Ustadz Zainal Abidin, kurofat. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa pengikut Wahabi nggak sadar kalau ternyata selama ini dibohongi oleh ustadz-ustadz mereka? Nah, ini pembahasan yang paling penting nih. Kenapa mereka nggak sadar kan? Karena akal sehatnya sudah dimatikan. Udah kena doktrin. Oke. Kan mereka kan dilarang ngambil ilmu dari ustadz ini, nggak boleh. Dengan Ustadz Abdul Somad nggak boleh. Dituduh ini Ustadz Subhat. Seluruh ustadz dari luar salafi ini dituduh Ustadz Subhat, bayangkan.
Jadi didoktrin hanya mengikuti ustadz-ustadz mereka saja. Ya, jadi Nggak boleh dari luar tuh. seolah-olah ustadz mereka yang paling benar. Yang paling benar Di luar ustadz mereka itu salah dongeng, semua, dongeng, subhat, ya. subhat, macam-macam lah istilahnya kan. Ngeri malah doktrin mereka itu. Oke. Makanya karena akalnya nggak mau mikir, akhirnya susah untuk sadar mereka kan. Kalau menurut Anda doktrin mereka ini ngeri dan berbahaya, lalu solusinya atau caranya bagaimana cara menghilangkan doktrin ajaran Salafi atau Wahabi ini? Yang bisa menghilangkan doktrin itu adalah diri mereka sendiri sebenarnya. Banyak ulama ngasih teguran, ngasih penjelasan, tetap mereka menolak. Mereka menolak. Artinya yang bisa menyadarkan kan diri mereka sendiri kan. Pertama mungkin hidayah dari Allah, yang kedua diri mereka sendiri. Wah, mereka merenung, bener nggak saya ini pengikut salaf? Ternyata buku sholatnya ikut Syalbani kan? Dari mana sih Pak? Salafnya itu ulama rujukannya nggak ada satupun dari kalangan salaf. Mereka hanya mengutip, ngambil pendapat ini yang sesuai saja diambil terus ngaku saya ikut salaf. Padahal dalilnya dipahami sendiri. Oke. Itu Pak. Berarti kalau seperti itu kan akal-akal pengikut Ustadz Wahabi ini berarti selalu kontradiksi dia nih. Di lain sisi oleh ustadz mereka didoktrin agar supaya dari ustadz Salafi yang benar sendiri, di luar Salafi itu subhat atau khurafat. Nah, di lain sisi menurut Anda kalau mau sadar ya harus dari diri mereka sendiri, berarti secara tidak langsung setiap pengikut ini akalnya selalu kontradiksi. Selalu kontradiksi. Kadang saya berpikir begini loh, bagaimana nanti mereka di akhirat kan dihisab kan? Ya, baik. Tanya kan, kamu pengikut salaf siapa yang diikuti? Mau jawab apa coba? Sedangkan di dunia saja mereka kalau diinterogasi nggak bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Paling bisanya marah-marah. Apalagi nanti di akhirat, salaf mana yang kamu ikuti? Kalau di dunia bisa marah kalau diinterogasi. Iya kan? Ada orang ditanya kalau di akhirat mau marah sama siapa? Nah, itu yang kadang aku pikirkan, bagaimana kalau diinterogasi di akhirat lebih detail loh. Bisa di akhirat. Kamu ikut salaf, siapa salafnya? Kalau misalnya ini salafnya, panggil orangnya. Bener nggak begini? Kan salah ternyata, bukan. Iya. Ngeri loh. Coba merenung orang salaf ini. Akal sehatnya dihidupkan sedikit saja. Mereka bukan pengikut salaf. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya mengenai khurafat ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dari kaum Wahabi atau Salafi yang sering masih melontarkan kalimat khurafat atau subhat kepada waliullah atau kepada ahlu sunnah wal jamaah, mudah-mudahan saudara-saudara kita dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada jalan yang benar, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita semua ini akal mereka disehatkan kembali agar supaya akal mereka bisa memilah atau memilih mana yang benar dan mana yang salah, mana yang karomah sesungguhnya, mana itu khurafat. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai penghujung podcast ini. Kita akan akhiri saja podcast kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.